Kita lanjut episode 3 dan 4. Buat kalian yang belum menonton episode 1 dan 2, videonya ada di channel Mimin ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Melanjutkan episode yang kemarin. Garis merah di kepala Suna yang sebelumnya hilang tiba-tiba muncul kembali dan hampir pudar. Sebuah pertanda bahwa ia masih bisa diselamatkan. Ia segera dibawa ke rumah sakit dan langsung masuk ruang operasi. Jiwook yang baru menerima kabar tersebut segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya pada Sinyun kenapa Suna berada di sekolah pada malam hari. Sinyun menjelaskan bahwa sebelumnya Suna sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke sekolah. Karena merasa khawatir, ia menyusul Suna dan menemukan Suna sudah terjatuh. Ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, namun ia yakin Suna tidak melakukan percobaan bunuh diri. 넌 그 시간 학교에 왜 있었던 거야? Keesokan harinya di sekolah, suasana menjadi tegang, dan Dewan Studi marah besar atas insiden yang menimpa Suna. Terlebih lagi, Sung Jin tidak masuk dan tidak dapat dihubungi. Ia memarahi para guru karena dianggap gagal mendisiplinkan siswa hingga peristiwa itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Ia bahkan menyatakan bahwa jika Suna memang ingin bunuh diri, seharusnya dilakukan di rumah saja. Ucapan itu membuat salah satu guru tak terima dan membela Suna. Mengingat kondisi Suna yang masih hidup, perdebatan pun terjadi. Para guru saling menyalahkan hingga salah satu dari mereka tidak sengaja tersenggol dan menjatuhkan berkas yang dibawanya. Mersum dibantu rekannya untuk memungut kembali dokumennya. Sebelum pergi, Dewan Studi memberi perintah agar semua guru merahasiakan kejadian itu agar tidak menyebar keluar sekolah. Di dalam kelas, Hiwon juga tidak hadir. Teman-temannya mulai menduga bahwa Hiwon menjadi tidak bersemangat setelah kejadian yang menimpa Suna. Di ruang guru, Kyujin merasa bersalah atas insiden itu. Namun rekannya meyakinkan bahwa kejadian itu murni kecelakaan. Mereka juga bingung dengan absensi Sung Jin yang tidak seperti biasanya menghilang tanpa kabar. Setelah suasana mereda, seorang guru bertanya pada Jungwoo tentang rumor dirinya yang akan melamar. Namun Jungwoo membantah dan menyatakan bahwa ia tidak berniat menikah lagi. Usai bekerja, Jungwoo pergi mengunjungi kakaknya. Mereka sudah lama tidak bertemu dan Jungwoo berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu di rumah sakit, Jiwook dengan setia menemani Suna. Sinyun yang melihatnya pun mulai mencari bukti. Tiba-tiba seorang siswi dari kelas lain bernama Kyung In datang dan ikut membantu. Ia merasa ada kejanggalan dalam insiden itu karena mengenal Suna sebagai gadis yang tidak mungkin melakukan hal nekat meski ia sering menjadi korban perundungan. Ia mencurigai Hiwon karena menghilang tepat setelah Suna jatuh. Sung Jin semula mengira Suna telah meninggal, namun Sinyun mengabarkan bahwa Suna masih hidup. Di lorong sekolah, Sinyun menghentikan Junsang dan mencoba kacamatanya. Ia ingin tahu apakah kacamata itu bisa memperlihatkan garis S atau tidak. Di ruang guru, Jungwoo menemukan sebuah kacamata di mejanya. Ia bertanya pada Kyujin apa kacamata itu miliknya. Namun Kyujin tidak tahu dan malah menyarankan Jungwoo untuk memakainya karena terlihat cocok ketika dikenakan. Jungwoo terkejut melihat garis-garis merah menjulur dari kepala para guru. Ia semakin tercengang saat melihat garis merah yang amat mencolok dari kepala Jiwook yang baru datang untuk menemui Kyujin. Jiwook memberitahu bahwa Suna tidak mencoba bunuh diri, dan kasus itu kini sedang ia tangani. Ia datang untuk mencari siapa saja yang telah membuli Suna. Tapi kini Hiwon juga menghilang. Jiwook menunjukkan foto Jiwon yaitu mantan kekasih Suna yang sempat berkencan dengannya sebelum kejadian itu. Dari keterangan Jiwon, saat mereka sedang berkencan, Suna tiba-tiba panik dan terlihat mencari sesuatu. Jiwook pun meninjau rekaman CCTV dan menemukan keterlibatan Hiwon yang kemudian menghilang saja. Jungwoo makan malam bersama kakak dan iparnya. Ia melihat banyak garis S di atas kepala keduanya. Setelah makan, iparnya bertanya alasan Jungwoo membatalkan pernikahannya. Padahal hari pernikahan sudah dekat. Jungwoo menjawab bahwa ia mempergoki tunangannya berselingkuh dengan temannya sendiri. Ia tampak tidak terlalu peduli dengan pernyataan itu dan lebih fokus pada garis merah yang muncul dari kepala iparnya yang berubah-ubah. Ketika berada di lift, ia merasa penasaran dan hendak menyelidikinya. Namun iparnya mencegahnya keluar dari lift di lantai tempat selingkuhannya tinggal. Di kantor, Jiwook murka karena atasannya menutup kasus Suna sebagai percobaan bunuh diri. Ia tidak diperbolehkan menyelidiki lebih jauh karena pihak yayasan tidak ingin kasus itu merepotkan sekolah. Apalagi hasil pemeriksaan medis menyatakan, tidak ada campur tangan pihak luar dalam insiden itu. Jungwoo masih menggunakan kacamata itu dan Kyojin sempat memujinya. Namun perhatian Jungwoo tertuju pada absensi Sung Jin dan garis S yang terhubung antara para guru.
Jungwoo pun bertanya pada Kyujin apa yang ia lakukan jika tahu orang terdekatnya berselingkuh. Kyujin menyarankan agar Jungwoo memastikan dulu kebenaran apa yang ia lihat. Setelah menemani kakaknya berbelanja, Jungwoo menemukan paket salah kirim di depan pintu apartemen. Ia mengantarkannya ke unit 401, tempat yang garis S-nya terhubung dengan iparnya. Ia melihat seorang wanita bernama Kelin tinggal di sana. Lalu mulai mencari informasi tentangnya. Malamnya setelah memberi penghormatan kepada mendiang ibu mereka, Jungwoo bertanya apakah selama ini kakaknya benar-benar bahagia dalam pernikahan? Ia hanya ingin memastikan tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang kembali. Trauma itulah yang membuatnya meninggalkan calon istrinya, meski ia masih mencintainya. 나 수연이 아직도 좋아. 너는 어려서 잘 몰랐겠지만 아빠도 처음엔 잘못했다고 했겠지. 6년을 같이 살았으니까 그냥 넘어갈라 그랬어. Keesokan harinya di sekolah, foto Sungjin dan Hiwon tersebar. Jungwoo melihat ada garis yang menghubungkan keduanya, memperkuat dugaannya tentang hubungan iparnya dengan Kelin. Di tempat lain, Jiwook dan Dongsik menemukan mayat Sungjin di tempat parkir bersama surat permintaan maaf untuk keluarganya. Jiwook memperkirakan Sungjin sudah meninggal 3 hari lalu. Ia curiga Sungjin tidak meninggal di tempat parkir dan yakin ada pihak lain yang terlibat, terutama karena foto-foto itu tersebar setelah kematiannya. Setelah itu Jiwook menjemput Sinyun dan membahas kacamata milik Suna. Sinyun mengatakan bahwa Jiwook harus menemukan kacamata itu terlebih dahulu, baru ia akan menjelaskan lebih jauh. Di sisi lain, Jungwoo diam-diam mengikuti iparnya yang ternyata sedang menemui Kelin. Dari kejauhannya ia menelpon iparnya yang dengan jelas berbohong padanya. Setelah mengutuk telepon, ia mencatat nomor kamar hotel yang mereka tempati. Tak lama setelah keduanya berhubungan, Jungwoo mengetuk pintu dan mengaku sebagai pelayan kamar. Ia sangat marah, tapi masih mampu menahan diri. Ia pun mengancam iparnya untuk mengakhiri perselingkuhan hari itu juga, atau ia tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Besoknya Jungwoo berpamitan ke Kanada setelah menatap wajah keponakannya. Sebelum itu ia mengambil barang di sekolah dan melihat unggahan Kelin mengenai kehamilannya. Jungwoo sangat marah karena iparnya tega mengkhianati kakaknya dan tidak peduli dengan ancamannya. Ia langsung kembali ke apartemen dan melihat kakaknya menabrakkan mobilnya ke mobil Kelin. Ketika iparnya datang, ia justru memihak Kelin ketimbang menenangkan kakaknya. Melihat itu, Jungwoo memukul iparnya namun kakaknya menghentikan. Jungwoo sangat terpukul ketika mengetahui bahwa kakaknya adalah wanita simpanan dari pria bernama Tesi itu. Pria itu menepati janjinya untuk mengakhiri perselingkuhan seperti yang diminta oleh Jungwoo. Jungwoo juga melihat keponakannya pulang dan kemudian memeluknya sambil menangis. 선아야. Sinyun terbangun di kelas setelah bermimpi melihat Suna. Setelah itu, Jin dan Jungsan mengajaknya keluar akhir pekan untuk jalan-jalan. Tapi Sinyun menolak karena ia harus bekerja di Hotel Meson. Mesum dimarahi oleh atasannya karena salah membuat laporan dan menyuruhnya untuk membuatkan yang baru. Mesum ternyata memakai kacamata garis S dan tersenyum melihat atasannya tidak pernah berhubungan sama sekali. Saat makan bersama rekannya bertanya asal Mesum dan Mesum memberitahu jika ia berasal dari Busan. Temannya kagum karena Mei berbicara tanpa aksen, yang kemudian Mesum mengaku jika ia sedang berlatih untuk menjadi artis. Tiba-tiba ia melihat guru seni lewat dan ia tampak tertarik pada pria itu. Setelah itu Mei menggunakan wig pink dengan pakaian merah sambil membawa stapler pergi ke Hotel Mason. Ia memainkan stapler sambil tersenyum sebelum masuk ke hotel itu. Dan di akhir pekan, Sinyun mulai menjalani pekerjaan barunya menjadi resepsionis Hotel Mason. Jiwook dan Dongsik memperhatikan papan operasi dari kasus Suna secara sembunyi-sembunyi. Dari penyelidikan yang ia lakukan selama ini, ia berspekulasi bahwa kacamata yang dipakai Suna menjadi penyebab. Apalagi tingkah Suna jadi berbeda ketika ia menggunakan kacamata itu sehingga melibatkan Sungjin dan Hiwon yang selama ini merundungnya. Anehnya Hiwon tiba-tiba menghilang setelah mengambil kacamata Suna. Dongsik penasaran dengan kacamata itu yang kemudian Jiwook memberitahu mengenai garis S. Di Hotel Kyonjin dan Jungsan mengunjungi Sinyun yang saat itu sedang bekerja. Tak lama kemudian Mesum menggunakan wig pink memesan kamar di hotel itu yang membuat Kyujin merasa pernah melihat Mesum di suatu tempat. ini 너무 좁다. Ya. Sambil berbaring ia mengaku sudah banyak berhubungan dengan banyak pria.
Tapi saat melihat salah satu pria yang ia suka, ia tidak bisa lagi mengisi hatinya yang kosong. Hanya dengan bercinta dengan banyak pria. Mesum kemudian tertawa seolah-olah apa yang ia katakan semuanya benar, atau hanya bermain peran karena cita-citanya yang ingin menjadi artis. Saat ia keluar, Kyujin kembali memperhatikannya dan baru sadar bahwa Mesum adalah pekerja di bagian admin di sekolah yang sering menggunakan kacamata. Sinyun juga melihat Mesum pergi. Ia pun ikut penasaran karena Mesum hanya memiliki satu garis S. Mesum ternyata tinggal di kontrakan sempit yang bahkan barang jatuh bisa terdengar oleh tetangganya. Ia memakai kacamatanya dan termenung menghadap jendela sambil melihat garis S yang menyelimuti kota. Jiwook melihat kembali kronologi dari kasus pembunuhan ayah Sinyun yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ia membaca kasus itu dan menemukan fakta bahwa Sinyun sudah bisa melihat garis S sejak ia masih kecil. Meski begitu, ia masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan garis S yang Sinyun ceritakan. Tapi setelah ia melihat foto ibu Sinyun dan mengingat papan di rumahnya, ia mulai sepenuhnya percaya dengan kemampuan Sinyun. Di rumah sakit, Suna dengan ia Sinyun. membicarakan tentang Sinyun mengaku jika garis milik Suna hanya satu, dan Suna dengan Sinyun. Sinyun mengaku jika garis milik Suna hanya satu. Terhubung dengan pacar Hiwon. Di rumah Sinyun menonton berita pembunuhan dan tersangkanya memakai kacamata yang sama persis dengan Suna. Ia pun menduga jika kacamata itu tidak hanya satu. Mesum mengobrol dengan guru seni tentang ketertarikan mereka terhadap seni. Mesum bahagia ketika guru seni menebak impiannya menjadi aktor dan tiba-tiba garis di atas kepala mereka saling terhubung. Jungson yang terlihat menyukai Sinyun dan mengajak Sinyun pergi ke kolam renang sekolah. Setelah sekolah selesai, Sinyun mengaku suka tempat sepi, tapi ia tidak bisa berenang. Anehnya, Sinyun langsung melompat, membuat Jungson panik dan ikut melompat tanpa tahu kolam itu dangkal yang membuat mereka tertawa. Saat makan, Sinjun tiba-tiba mengaku mengenai kemampuannya yang bisa melihat garis S kepada Yungsan dan Jungson langsung percaya, karena Sinyun tidak punya alasan untuk berbohong. Momen bersama Jungsan tadi membuat Sinyun tersenyum sehingga di kaca terlihat garis S mulai muncul di atas kepalanya. Di kantor, seorang wanita yang kena pelanggaran menyapa Jiwook. Dongsik yang mendengar itu curiga jika Jiwook dan wanita itu pernah berhubungan. Kemudian saat memeriksa papan laporan kasus Suna, Dongsik bertanya apa Jiwook benar-benar pernah jalanin hubungan serius dengan seorang wanita? Karena ia tahu Jiwook tidak memiliki pacar meski ia sering tidur dengan banyak wanita. Jiwook mengiyakan, tapi kali ini ia penasaran dengan satu orang. Tapi ia tidak ingin tidur dengannya sambil membayangkan wajah Yujin. Sementara itu, Mesum kembali ke hotel dan memesan kamar yang sama. Sinyun yang sedang bertugas membersihkan kamar mendengar Mesum yang tertawa dan berbicara sendiri mengenai dirinya yang sudah tidur dengan banyak pria. Ternyata Mesum sengaja sering memesan kamar itu karena di kamar itu ia bisa mengeluarkan keluh kesahnya tanpa didengar oleh orang lain. Ia juga menemukan kacamata di kamar itu menjadikan kamar itu sempurna untuknya. Tapi tak lama guru seni yang ia sukai masuk ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Ia sangat terluka ketika tahu orang yang ia suka tidur dengan wanita lain. Ia melepas wignya dan turun untuk memperpanjang masa tinggal. Mesum membawa alat pemadam dan mencampur obat ke dalam botol. Kemudian memberikan minuman itu kepada guru seni dan menunggu pacar guru seni di kamarnya. Ia mengikuti wanita itu dari belakang, kemudian memukulnya dengan alat pemadam sambil tertawa. Setelah wanita itu pingsan, ia mengambil baju dan berdandan semirip mungkin dengan wanita itu, kemudian masuk ke kamar guru seni. Di kamar itu, ia kembali berbicara mengenai dirinya yang sudah tidur dengan banyak pria. Tapi anehnya itu membuat guru seni risih dan memutuskan untuk pergi. Penolakan itu membuat Mesum marah. Ia melempar staplernya tepat saat obat itu bereaksi dan membuat pria itu terjatuh di kamar mandi. Mesum membawa pria itu ke atas ranjang dan tidur dengan mayatnya sambil tertawa puas. Setelah itu, ia bunuh diri dengan menstapler seluruh tubuhnya di kamar mandi. Tak lama Jiwook dan anggotanya pun menyelidiki kasus tersebut. Tapi ia masih tidak menemukan kacamata yang ia cari. Ia meminta penjelasan dari Sinyun, dan Sinyun menceritakan apa yang ia lihat mengenai Mesum dan kacamata itu. Ia tidak curiga karena Mesum sering menggunakan kacamata itu di sekolah, dan garis di kepalanya juga tidak terhubung ke guru seninya. Sehingga motifnya membunuh guru seni tidak ia ketahui. Tapi yang pasti kacamata itu sangat berbahaya bagi orang yang memakainya. Jiwook pun kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Suna sambil mengingat perkataan Sinyun mengenai kacamata itu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke hotel tempat Mesum tewas dan menemukan kacamata yang ia cari.
Ia memakai kacamata itu dan tertegun ketika melihat jumlah garis S di atas kepalanya sendiri. Sekian episode 3 dan 4 selesai. 옷소리는 양약을 딱 쓰는 순간 와, 내 말이 사실